Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini saya akan melakukan pengibasan modul 1.4 tentang disiplin positif. Pengibasan ini saya lakukan ada 2 tahap. Yang pertama saya nanti akan berbagi tentang apa itu disiplin positif. Kemudian yang kedua nanti saya akan berbagi tentang penerapannya. Penerapannya di kelas tentang disiplin positif yang hubungannya dengan keyakinan kelas. Akan tetapi saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sudah menunggu waktu Bapak Ibu semua. Silakan sambil makan, minum boleh. Kurang lebih hanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam. Ya, tapi insya Allah tidak lebih dari 1 jam. Pertama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Denny Cahyono. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Salib Kabupaten Pekalongan. Kemudian nanti Bapak Ibu selain mendengarkan, nanti juga akan melakukan tanya jawab mungkin, atau nanti melihat video bersama-sama. Kemudian juga nanti ada beberapa peran yang harus diperankan oleh Bapak Ibu. Jadi saya mohon kerjasamanya pada Bapak Ibu. Baik, kita mulai pada kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai? Baik, Bapak Ibu guru hebat. Pertama saya akan mengajak Bapak Ibu bermain-main terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan 1 lembar kertas sobekan kecil. Nanti Bapak Ibu tuliskan baik benda atau nama orang atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuliskan yang paling berharga dan yang tidak kira-kira tidak mau dilepaskan. Kalau ini dilepaskan, ini sesuatu yang sangat berharga untuk hidup saya, bahkan untuk hidup keluarga saya. Silakan Bapak Ibu tuliskan dan Bapak Ibu guru yang lain tidak melihatnya, ya. Jadi saya minta tolong Bu Laila, tolong dibagikan boleh. 1 Bapak Ibu guru 1. Sekali lagi, nanti tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tuliskan 1, tapi tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Boleh benda hidup, benda mati, ataupun orang, ya, yang menurut Bapak Ibu paling berharga dalam hidup Anda. Dan tidak mungkin itu diberikan kepada orang lain, ya. Silakan, kalau yang suka emas gelar, tulis gelar. Sing setengahnya cincin radio, tulis cincin radio. Cincin radio. Sing setengahnya Itu balik tulis dulu. itu nggak apa-apa. Tapi itu yang Anda menurut Anda paling penting dan itu merupakan hal yang tidak orang lain boleh tahu. Nah, silakan tuliskan. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk menuliskan. Dipikirkan terlebih dahulu, kemudian setelah dipikirkan baru dituliskan. Saya kira tidak hal yang sulit itu, ya, tidak hal yang sulit. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan salah satu benda ataupun sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, untuk hidup Anda, bahkan mungkin untuk keluarga Anda, yang itu sangat-sangat penting. Tuliskan nama suami boleh, tak solo, mungkin tak nengok bungkus dulu. Silakan tuliskan. Bu Kamilah, apa? Mah misalkan. Atau saya punya surat berharga di rumah, dituliskan. Pokoknya memang itu betul-betul merupakan hal yang penting, yang sangat berharga menurut Bapak Ibu guru. Ya, unsur ditulis, anaknya tulis, tidak masalah. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah, silakan kertas itu dilipat
Kertas itu dilipat oleh Bapak Ibu, kemudian digenggam di tangan kanan Bapak Ibu. Digenggam di tangan kanan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu saya minta yang berdekatan, misalkan Bu Lela dengan Pak Ainun, kemudian Bu Muni dengan Bu Insulia, nanti Pak Ahmad dengan Bu Utami mungkin, nanti Bu Usnul dengan Bu Mima, kemudian Bu Revina dengan Bu Fauzia. Nanti salah satu meminta contoh saya dengan Bu Usnul. Bu Usnul sudah pegang sebelah kanan, ya, pegang sebelah kanan, ditekuk sebelah kanan. Nanti salah satu minta, Bu Usnul boleh dengan merayu, boleh dengan mengancam, boleh dengan menghardik, silakan terserah Bapak Ibu. Yang penting kertas yang ada pada genggaman tangan Bapak Ibu guru pasangan Anda itu mau memberikannya. Silakan boleh dirayu. Ainun, tolong dong itu buat saya. Tapi kan ini saya sangat berharga untuk diri saya juga membutuhkan. Silakan. Apa boleh mengancam? Kalau tidak mau dikasihkan nanti silakan. Boleh berpasangan, Pak Ahmad yang seru nanti dengan Bu Utami. Bu Husnul dengan Bu Lima. Silakan siapa yang mau dirayu dan siapa yang mau merayu, silakan. Pokoknya nanti diberikan atau tidak terserah Anda. Terserah Anda. Saya beri waktu sekitar 4 menit untuk dirayu. Siapa yang ini yang mau memberikan siapa? Yang mau merayu? Ainun. Berarti kamu yang genggam. Salah satu menggenggam. Boleh dikasihkan, boleh tidak, terserah Anda, ya, terserah. Yang penting bagaimana cara merayunya. Bagaimana cara merayunya? Boleh dengan rayuan, boleh dengan ancaman, boleh dengan sogokan. Silakan. Nanti dikasih bakso. Bakso boleh, silakan. Oh, barang berdua kayak bakso kok. Sama mereka pernah. Mereka saya minta ajaran. Silakan saling berhadapan-hadapan. Bu Lia coba ke Bu. Buni, bolehkah saya minta sesuatu dari Bu Buni? Wah, Bu Lia, ini sangat berharga buat saya, maaf ya. Terus silakan dirayu Bu Lia. Bu Utami, siapa yang mau meminta ini? Boleh. Kalau boleh dikasihkan Pak Ahmad. Kalau memang boleh dikasihkan. Kalau memang boleh dikasihkan. Sudah dikasihkan ke saya. Jadi dikasihkan tidak? Boleh dikasihkan, boleh tidak. Tapi yang perlu Anda ingat adalah itu sesuatu yang memang berharga untuk diri Anda. Silakan. Kalau sudah dikasihkan, iya coba. Tunggu yang lain. Silakan dirayu. Bu, tidak boleh, tidak boleh. Nanti tak kasih kok. Silakan dikasihkan atau tidak. Walaupun ini harganya Yang perlu Anda ingat adalah benda atau sesuatu yang panjenengan pegang itu memang benar-benar berharga dalam hidup Anda. masih bocor jadi jelas. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Siap dikasihkan tadi siapa yang dikasihkan? Pak Ahmad, Pak Ainun. Sudah, yang lain tidak. Nah, sekarang saya minta satu untuk maju ke depan. Saya minta Bu Husnul dengan Bu Muni, silakan. Tadi kan sama-sama tidak dikasihkan ya. Sekarang saya mau adu berdua antara Bu Muni dan Bu Husnul. Silakan Bu Muni dan Bu Husnul. Mepet sini saja biar dekat dengan mic. Bu Muni, Bu Husnul silakan rayu atau ancam atau sogok Bu Muni supaya kertas yang dipegang oleh tangan kanan Bu Muni itu dikasihkan. Silakan. Bu Muni, Dekatkan mic kamu. Bu Muni, apakah boleh? Itu yang dipegang Bu Muni saya minta. Ya, bunyi. Oh, ini sangat berharga, Bu Husnul. Emang nggak boleh kalau mau tak kasih. Apa sih mintanya? Silakan. Oh, memang mau kasih apa? Maunya apa coba? Manipira. Apa ya? Awalnya ini sesuatu yang sangat berharga. Oh, ayo Bu Husnul mau kasih apa coba? Berapa berharganya sih?
Terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk kedua Bapak dan Ibu guru ini. Baik Bapak Ibu, ternyata dari masing-masing sekian Bapak Ibu guru ada yang dengan sukarela. Pak itu boleh bahasanya? No? Ada boleh. Ada yang bersikukuh, tidak mau menyerahkan. Ada tadi yang beberapa diskusi kemudian akhirnya dikasihkan karena pertimbangan sesuatu. Bapak Ibu guru, artinya apa? Artinya bahwa kita ngasih atau tidak kira-kira tergantung siapa. Kita memberikan atau tidak itu kira-kira tergantung siapa. Yang mau ngasih atau yang merayu? Yang mau ngasih apa yang merayu? Yang merayu? Tergantung siapa yang mau mengasih. Jadi intinya posisi kontrol pada diri kita itu kita yang pegang Bapak Ibu. Kendalinya kita yang pegang lah. Tadi rayuan, ancaman, bahkan tadi sogokan mobil itu hanya pengaruh dari luar saja. Melaksanakan atau tidak tergantung orangnya. Jadi yang paling kuat ternyata adalah motivasi internal, motivasi dalam diri kita sendiri. Begitu juga dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan peserta didik kita. Ada sebuah paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, kita menganggap bahwa kita itu sebenarnya mampu mengontrol murid. Itu saja sebuah ilusi. Sebenarnya kita tidak mampu mengontrol peserta didik kita, bahkan orang lain. Kemudian sebuah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik orang, kamu itu bagaimana sih dan lain sebagainya, nanti orang itu berubah, terus kita merasa bahwa kritik itu membuat orang berubah. Itu ternyata sebenarnya juga bukan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga bisa merubah karakter seorang, bukan. Jadi nanti ada yang namanya teori penghukuman dan penghargaan. Ada yang mengatakan bahwa aturan itu kalau dihukum nanti akan jera dan tidak melakukannya lagi, betul. Tapi itu adalah sebuah motivasi eksternal yang datang dari luar. Artinya suatu saat orang yang kena hukuman tadi sekarang tobat, tapi suatu saat akan melakukannya kembali. Kemudian penghargaan. Saya memberi penghargaan kepada peserta didik saya yang mendapatkan peringkat 1 atau yang bisa menjawab dengan benar. Nanti saya akan berikan sebuah hadiah. Betul menurut Bapak Ibu bahwa itu bisa meningkatkan motivasi yang lain. Tapi ingat, efeknya ternyata bukan malah menambah motivasi, tapi suatu saat anak itu tidak ada penghargaan, maka anak tidak mau melakukan sesuatu. Begitu. Jadi itu hanya sebuah ilusi. Lanjut. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teorinya itu sebenarnya salah. Kita yang harus berusaha memahami orang lain dengan dunianya mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan anak itu melakukan kesalahan pasti punya tujuan. Nanti kita bahas di selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kita buktikan tadi dengan menggunakan segenggam kertas bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi mau memberikan atau tidak itu tergantung diri Anda. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau posisi teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang. Ini adalah disiplin positif. Nanti intinya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua itu diperoleh dari semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, ada 5 posisi
kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang disiplin positif, kemudian adalah tentang 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi, kalau kita selama ini memahami bahwa disiplin itu adalah sebuah penegakan aturan, ternyata salah. Disiplin itu ya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Penjelasannya nanti. Nah, dalam aturan sebuah sekolah pasti ada aturan-aturan yang mengikat baik untuk peserta didik ataupun kita sebagai bapak ibu guru. Aturan itu tujuannya adalah supaya untuk tertib, disiplin, bahasanya kan seperti itu. Tetapi mulai kita mencoba berubah bahwa di kelas itu kita tidak menerapkan aturan, tapi menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, kenapa anak datang terlambat? Anak datang terlambat itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita nanti dalam 5 posisi kontrol itu kita berada di mana? Nanti kita jelaskan di situ. Tetapi kata terlambat itu, jika terlambat, maka kira-kira nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas apa yang dianggap? Pertama berarti menghargai orang lain. Dengan terlambat, maka kita mengganggu yang lain. Kalau peserta didik kita terlambat masuk kelas, otomatis ada peserta didik lain yang sedang belajar terganggu. Begitu. Kemudian, kalau kita nakali temannya atau ada teman yang sakit kita tidak mau menengok. Kalau aturannya kan mungkin kalau ada yang sakit harus atau wajib menjenguk, kita rubah. Berarti cukup dengan kata peduli atau empati. Nah, contohnya apa? Nanti tinggal Bapak Ibu guru jelaskan kepada anak-anak bahwa otomatis kalau ada teman yang sakit, kesusahan, berarti kita mempunyai sikap kepedulian, keyakinan kelas yang kita sepakati. Maka itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Yang lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia tadi. Biasanya orang itu akan melakukan sesuatu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku mau berangkat pagi supaya tidak dihukum. Nah, itu motivasi eksternal, bukan motivasi dalam diri sendiri. Saya mau mengerjakan tugas karena kalau tidak mengerjakan tugas akan dihukum oleh Bapak Ibu guru. Itu kan melakukan sesuatu karena unsur ketidaknyamanan. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya kalau bisa menjawab pertanyaan Pak Guru dengan cepat, saya akan dapat hadiah. Tapi suatu saat tidak ada hadiah, saya malas tidak mau menjawab. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Oh, kalau saya tidak terlambat, kalau saya mengerjakan tugas, berarti ini keuntungannya untuk diri saya sendiri. Memang Bapak Ibu, memunculkan disiplin positif itu tidak mudah. Apalagi kita sudah mengakar pada diri kita bahwa hukuman itu harus karena untuk membuat jerah. Betul Bapak Ibu, untuk membuat jerah. Tetapi efeknya itu tidak lama. Nah, untuk menumbuhkan efek yang lama berarti kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri peserta didik kita. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut ke materi inti. Nah, ini restitusi.
Restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti dalam pelaksanaannya restitusi itu tidak serta-merta Bapak Ibu guru menghukum peserta didik tanpa mengetahui penyebabnya. Misalkan kita punya peserta didik yang namanya Andi misalkan. Andi memukul temannya, ya. Tidak serta-merta mesti Andi itu melakukan hanya memukul, pasti punya tujuan. Nah, dalam restitusi ini nanti kita bisa mempelajari apa kebutuhan Andi sehingga Andi itu memukul temannya. Kemudian nanti kita menciptakan suasana supaya Andi itu bisa menyadari kesalahannya. Itu yang pertama, dengan cara kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti kita memberitahu bahwa apa yang dilakukan Andi itu semua orang juga bisa melakukannya. Artinya semua orang bisa melakukan kesalahan. Kemudian nanti menanyakan keyakinan, dan terakhir adalah penyelesaiannya. Nanti pada segitiga restitusi. Ciri-cirinya, pada restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kamu melakukan kesalahan ini maka dihukum ini, bukan. Tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, sebuah tawaran, bukan paksaan harus melakukan sesuatu. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, sampai pada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena biasanya anak yang sudah berbuat salah pada kelompoknya nanti akan cenderung tidak diterima kembali oleh kelompoknya. Nah, pada restitusi ini sampai ke tahapan bahwa anak itu juga harus bisa diterima kembali dalam kelompoknya. Nah, untuk membuat restitusi terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena sudah pasti dan hakul yakin kita sebagai pendidik saja kalau diatur terus-menerus males, akan cenderung memberontak. Berbeda ketika kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu memang suatu nilai-nilai kebajikan. Nah ini, pertama membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya lebih condong ke siswa dilarang. Maka kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas contohnya tadi mandiri, kolaboratif, kreatif, menghargai orang lain, peduli, jujur, adil. Berarti kita tidak menggunakan kata negasi atau negatif. Jujur berarti ya jujur. Nanti pengimplementasiannya bagaimana? Tinggal Bapak Ibu guru yang lain menjelaskan bahwa orang yang jujur itu seperti apa, contohnya seperti apa, seperti ini. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, kalau kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu juga merupakan kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kami murid peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang kiri apa yang kanan? Yang kesepakatan kelas. Yang sebelah kanan, ya. Karena kesepakatan kelas itu diambil, keyakinan kelas itu diambil dari kesepakatan kelas yang tidak menggunakan kata perintah. Ya, kalau yang kiri, yang TK Dharma Wanita Persatuan 1 itu datang tepat waktu mengucapkan salam, itu jelas, itu perintah. Tapi kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Itu berarti keyakinan kelas diambil dari kata-kata motivasi. Memang cenderung agak sulit diterapkan di kelas, tergantung bagaimana Bapak Ibu guru nanti membuatnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan D ini bisa digunakan Bapak Ibu di kelas. Misalkan hormat.
Kata hormat itu bisa menggunakan kata kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contohnya, dalam contohnya misalkan kita mengembalikan barang milik orang lain apabila kita meminjam. Termasuk kita mengucapkan terima kasih ketika kita meminjam barang milik orang lain, gitu. Nah, kegiatannya kalau terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bisa menggunakan kata-kata yang lain untuk menciptakan suasana hormat di kelas dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tidak mengucilkan itu, tapi tanggung jawab. Jadi lebih singkat, menggunakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau mengganggu orang lain berarti keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghargai orang lain, komitmen. Itu kata-katanya berarti yang diambil adalah kata-kata kuncinya. Dilarang menggunakan narkoba, kemudian menggunakan masker. Itu adalah keyakinan kelas meyakini bahwa diri kita itu kesehatan itu penting. Nah, ini penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur berhasil diriset menjadi 8. Adanya penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Tapi yang tidak, nah ini dihukum oleh penghargaan. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, bahwa kita memberikan penghargaan juga sama dengan memberikan hukuman sebenarnya. Karena penghargaan itu sebenarnya menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Karena mereka mau melakukan karena ada sesuatu yang diinginkan atau yang didapatkan, yaitu sebuah penghargaan atau hadiah misalkan. Nah, ini ada contoh-contoh tindakan guru, kemudian termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, biasanya ini dilakukan oleh kita ya. Saya tidak akan terlambat lagi kepada peserta didik kita. Itu adanya sebenarnya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu hukuman. Karena ciri hukuman itu biasanya hukumannya tidak relevan dengan kesalahannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bukan hukuman, akan tetapi merupakan konsekuensi. Karena anak sudah mencoret-coret kertas temannya, maka konsekuensinya adalah mengganggu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga bukan hukuman, karena konsekuensi yang telah dilakukan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu merupakan hukuman, karena 1 tidak relevansi, 2 biasanya memalukan muridnya, ya, cenderung membuat peserta didik kita itu merasa malu, merasa mungkin terhina di depan teman-temannya. Nah, ini yang paling bawah tidak kelihatan adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ketika mengikuti pembelajaran olahraga. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Sengaja saya tutup dengan melihat kalimatnya. Lari lapangan basket 2 kali ketika terlambat 10 menit pada pelajaran olahraga, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Yang paling tepat adalah kalau yang di atas itu kan ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ya, itu hukuman. Tapi kalau yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pembelajaran PJOK adalah konsekuensi. Kenapa? Karena relevan dengan pelajaran yang sedang ada PJOK. Kecuali terlambat masuk dalam kelas, pembelajaran seperti biasa, lari di lapangan, bahkan ada yang hormat bendera, itu tidak relevan dengan kesalahannya. Maka itu dikatakan sebagai hukuman, bukan konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit hati untuk jangka waktu yang lama, mungkin dendam juga bisa.
Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau nanti konsekuensi, anak akan menghargai disiplinan. Kalau hukuman itu ada paksaan, tapi kalau konsekuensi itu ada rangsangan atau stimulus, kemudian ada tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep dirinya yang buruk. Kalau konsekuensi konsep dirinya yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan dengan sendirinya karena sudah tahu apa akibatnya jika melakukan itu. Nah, maka ada muncul identitas, namanya identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu ya jelas hukuman. Kalau disiplin identitas sukses adalah disiplin konsekuensi, dan yang paling tepat adalah restitusi. Contoh saya ambil satu. Pada identitas hukuman, murid anak akan tersakiti. Kalau di konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Tapi kalau pada restitusi yang akan kita pelajari adalah nanti anak mendapatkan penguatan. Jadi tidak serta-merta dihardik, dikatakan bersalah, tapi anak itu juga bisa menyadari kesalahannya sekaligus mempunyai pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi orang yang dikatakan bahagia itu jika memiliki kebutuhan dasar ini. Ada 5. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Orang yang dikatakan bahagia jika kelima-limanya itu muncul. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia termasuk kita Bapak Ibu, kita memiliki cenderung ingin disayang, ya, baik disayang oleh keluarga, kemudian oleh anak istri, kemudian juga pengen mempunyai rasa diterima. Contoh di sekolahan. Jika di sekolah kita merasa tidak diterima dengan teman-teman kita, pasti itu akan sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita. Kemudian penguasaan. Setiap manusia pasti ingin memiliki penguasaan, pengen bisa sesuatu. Peserta didik kita juga pengen memahami materi apa yang kita ajarkan. Kemudian kita sebagai guru juga pengen menguasai teknika, pengen menguasai hal-hal yang lain, termasuk pengen menguasai media sosial dan lain sebagainya. Itu pasti. Kemudian kesenangan. Tidak ada orang hidup yang tidak pengen senang. Semuanya pengen senang. Kemudian bertahan hidup dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan makhluk hidup atau manusia yang pasti ada pada diri manusia. Nah, termasuk pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Jadi peserta didik kita juga mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kira-kira selama ini kita pada posisi yang mana? Apakah kita sebagai posisi penghukum, atau posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer? Kalau penghukum biasanya itu menghardik, langsung menghukum, begitu salah langsung. Contohnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nanti kamu rasakan. Nah, itu ciri-ciri penghukum. Nek bosol mangkate telat, awas ya bosol. Nah, itu juga ciri-ciri penghukum. Nah, kemudian ada ciri-ciri membuat orang merasa bersalah. Contohnya, guru nanti akan berceramah dulu. Kemudian kata-katanya sebagai ciri khasnya biasanya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, katakannya ibu stres dan lain sebagainya. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu guru? Kenapa kamu terlambat terus? Nah, itu berarti orang yang cenderung membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada yang teman, mungkin ini guru yang posisinya teman itu Pak Ahmad ini. Pak Ahmad itu biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ciri-ciri teman itu nanti
merasa nyaman dengan bapak ibu guru itu? Pak guru, boleh pulang ya? Boleh. Padahal belum waktunya. Itu salah satu teman. Tetapi nanti pada posisi teman ini anak menjadi ketergantungan terhadap bapak ibu guru tersebut. Kalau menyelesaikan masalah biasanya tenang, ono pak guru kan, dalam tulung direwangi pak guru kan, dalam tulung direwangi ibu guru itu. Kemudian ada guru yang menjadi posisinya adalah pemantau. Pemantau ini biasanya orangnya menggunakan hitung-hitungan, menggunakan data yang diambil, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, maka lakukan. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, maka lakukan itu. Nah, yang diharapkan adalah sekarang bahwa guru itu menjadi manajer. Manajer itu berarti guru harus bisa mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, kemudian menguatkan pribadi mereka. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Bapak Ibu Guru, untuk lebih jelasnya saya akan ada video tentang 5 posisi kontrol, bagaimana guru itu menjadi penghukum, pembuat orang bersalah, dan sampai manajer. Ciri-cirinya nanti tinggal Bapak Ibu Guru sesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu Guru masing-masing. Silakan diperhatikan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat besar, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nanti dalam waktu minggu sekolah. Nah, ini contohnya nanti antara guru dengan murid ketika murid melakukan kesalahan. Yang pertama adalah posisi penghukum. Biasanya wongnya galak. Kalau penghukum anak tidak diberi kesempatan untuk menjawab pada posisi penghukum. Oke, salah ya salah. Nah, langsung menghati. Dan hukuman yang diberikan tidak relevan dengan kesalahannya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa dan itu kita alami ketika mungkin menjadi peserta didik juga. Bapak Ibu guru kita ketika SMP, SMA, bahkan SD seperti itu. Ya. Rata-rata posisinya adalah menjadi penghukum. bahkan menyimpan dendam. Nah, itu dampaknya. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Nanti ada kata-kata yang menjadi cirinya.
Sama ibu. Naren. Nadanya agak lembut, Lagi, Nak. tapi cenderung memelas. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf bu. Jadi anak dibuat supaya merasa bersalah gitu. Kamu Kalau di sudah posisi tahu ini. ibu jadi bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Memelas, cenderung memelas. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya bu. Maaf sekali. Tidak memberikan hukuman. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia Jadi murid akan merasa betul-betul menjadi orang yang gagal, salah. Kalau dicontoh itu berarti menjadi orang yang membuat gurunya nanti akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah ini posisi teman. Guru yang menjadi posisi teman itu ciri posisinya nanti ada di sini. Orangnya biasanya lebih suka bercanda, ya. Lebih suka bercanda. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya bu. Memang kelihatannya baik bapak. Saya. Saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu. Saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap berjenjang bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, dibantu oleh ibu gurunya, absennya tenang. Nanti saya bantu beresin. Ini yang nanti membuat juga kecenderungan ketergantungan terhadap guru tersebut. Ada suara ramah. Ini ciri-ciri guru dari posisi teman. Untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu dampak posisi dari teman. Nah, sekarang adalah posisi pemantau atau monitor. Kalau adegan awal sama, buat sama semua. Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa? Menggunakan data-data, apa aturannya, kemudian apa konsekuensinya. Itu ciri-ciri guru pemantau. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Gantinya adalah tinggal kelas. Karena terlambat 20 menit, maka tinggal kelas 20 menit. Jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data Mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. berdasarkan Kalau identitasnya masih positif atau berhasil. menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Nampaknya seperti itu. Tidak sepenuhnya anak nanti mandiri, akan menghitungkan data. Nah, ini posisi kita yang diharapkan sekarang adalah posisi manajer, dengan cara menganalisis terlebih dahulu kesalahannya apa, dan anak diberi stimulus untuk memilih untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mempunyai kelalaian di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini adalah posisi manajer. Posisi kontrol yang disarankan. Suara manajer biasanya itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif berhasil. Dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol. Sekarang pertanyaannya adalah, di manakah kita sekarang? Rata-rata kita ya ada yang menjadi penghukum, salah hukum, ada yang menjadi pembuat orang merasa bersalah dengan cara memelas. Kemudian ada juga yang berposisi menjadi teman atau pemantau. Nah, yang diharapkan sekarang adalah posisi kita menjadi manajer, bukan hanya mengetahui atau bukan hanya menghukum saja, tetapi juga harus mengetahui siapa, apa penyebab dari kesalahan tersebut. Langkahnya adalah menggunakan ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu langkah atau strategi dalam menangani anak-anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pertama adalah tahapan menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi artinya apa? Kita masuk ke dunia anak. Jadi tidak serta-merta, kenapa kamu melempar bola ke wajah temannya? Itu salah, itu bukan. Pertama, oh iya, kita pahami dulu, pasti ada penyebabnya. Kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya tadi, ketika misalkan melempar bola, si Najam misalkan melempar bola ke Andi, ternyata setelah diselidiki, Najam penyebabnya adalah karena dia ingin kebutuhan dasar yang dia inginkan itu penguasaan. Dia ingin merasa kuat di hadapan teman-temannya. Nah, itu bisa dialihkan sebenarnya. Atau contoh lain misalkan ketika pembelajaran di kelas ada anak yang ngobrol sendiri ketika diajar. Nah, anak yang ngobrol sendiri ketika diajar itu pasti punya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ternyata dia merasa kebutuhan kesenangannya kurang.
Jadi dia suka bermain. Nah, maka sebagai guru tidak lantas menyalahkan anak itu untuk tidak bermain dan langsung menghukumnya, tetapi alihkan pembelajarannya dengan menggunakan, ada yang menggunakan permainan atau kinestetik. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya kira kalau dengan menjelaskan seperti ini akan lebih sulit jika dibandingkan dengan kita melihat videonya. Saya akan menunjukkan contoh video tentang bagaimana segitiga restitusi itu dijalankan. Setelah ini baru saya akan memberikan gambaran tentang aksi nyata saya tentang pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas. Setelah itu selesai Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi. Tentang segitiga restitusi. Nah ini. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan baik menggunakan penerapan segitiga restitusi. Langsung pada contoh kasusnya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Nah, ini tahap menstabilkan identitas. Bapak juga akan marah. Jadi bahwa orang bersalah itu ya wajar. Intinya seperti itu dalam tahap ini. Supaya apa? Supaya anak itu tidak langsung merasa Saya betah. bersalah, merasa takut ketika akan menghadapkan dengan Bapak Ibu guru, ya. Ada satu alasan tertentu kan? Iya, saya diam saja. Dan tahap yang kedua adalah validasi tindakan salah. Saya dituntut uang fitnah. Mempertahankan bahwa itu sesuatu yang penting. Untuk kamu tidak ini yang Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta sabar. Sudah dulu sekarang Pak, saya pasti bela diri Pak. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu Masuk tahap yang ketiga adalah merayakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip anak yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak membuat seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu keyakinan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan yang berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menunggu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu Bapak Ibu guru bahwa
segitiga restitusi itu yang pertama intinya adalah kita tidak langsung menghukum, tapi pertama kita masuk kepada kesalahan mereka, bahwa apa yang mereka lakukan itu orang lain juga punya potensi untuk melakukannya. Dengan tujuan apa? Supaya emosional anak itu stabil dulu. Kemudian setelah itu kebutuhan dasar apa yang yang tidak terpenuhi? Ternyata di sini adalah kebutuhan dasar tentang penghargaan diri sendiri, bahwa penghargaan dari orang lain itu perlu. Kemudian yang ketiga adalah karena melakukan itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Nah itu tahapannya. Pertanyaannya adalah, itu yang jadi contoh kan anak-anak SMA. Bagaimana anak-anak SD apalagi kelas 1, 2, 3. Nah, dengan cara urutannya adalah membuat hal yang paling sederhana dulu Bapak Ibu, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya, di kelas 6, contohnya ini. Jadi setiap anak saya menuliskan nilai-nilai yang umum, nilai-nilai kebajikan yang umum yang dipahami dulu, dituliskan semuanya. Setelah itu nanti disepakati misalkan ada nilai disiplin, nilai jujur, menghargai orang lain. Setelah disepakati baru ditempel untuk kemudian didokumentasikan. Nah ini kemarin. Nah, ini nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah ditulis. Ada nilai kejujuran, kemudian amanah, empati, aktif. Nah, anak-anak itu bisa memunculkan nilai itu bagaimana caranya? Ya jelas dengan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Tidak mungkin nilai itu muncul sendiri. Pertama diterangkan terlebih dahulu ketika saya di kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Apa sih nilai-nilai yang harus kita miliki? Jadi disiplin positif ini dibuat adalah supaya anak merasa nyaman, kemudian aman, tentram di dalam kelas, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur takut karena hukuman, tidak ada unsur ingin mendapatkan sesuatu atau hadiah. Intinya memunculkan nilai-nilai internal yang nilai-nilai positif dari motivasi internal masing-masing anak. Sulit Bapak Ibu, tapi kapan kita lakukan kalau tidak mulai dari sekarang? Intinya adalah perubahan kita yang kita lakukan mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita harus menerapkan posisi kita adalah sebagai manajer. Yang tadinya menjadi penghukum mulai sedikit demi sedikit manajer. Kalau masih agak gerambiang lagi, ya wis pokoknya intinya adalah kalau ada anak yang salah jangan langsung dihukum, akan tetapi distabilkan dulu identitasnya atau emosinya, kemudian ketahui dulu apa penyebabnya, karena semua orang melakukan itu pasti punya tujuan. Setelah itu beri solusi atau tawaran-tawaran untuk menyelesaikannya. Saya kira itu Bapak Ibu tentang nilai-nilai disiplin positif dan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti bisa di lain waktu, karena waktunya sudah mepet. Nanti sudah waktunya pulang, sudah mendekati hampir asar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa komunikasi lebih lanjut. Mari kita saling berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, tentram bagi peserta didik kita. Dan yang lebih penting adalah pendidikan sekarang kita yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik kita, bukan peserta didik yang harus menyesuaikan kita. Begitu. Kemudian juga semua kegiatannya, semua pembelajarannya adalah harus berpusat kepada murid dan kepada murid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.